Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawai Febrian dengan NIM F1D021084 dari Prodi Informatika kelas D. Di sini saya akan membuat tugas video tentang rangkaian aplikasi sistem digital dan rangkaian aplikasi serta penjelasan pada tiap-tiap komponennya. Nah, jadi sebelum kita ke rangkaian aplikasinya, kita harus tahu dulu dasarnya apa sih itu rangkaian sekuensial dan juga rangkaian aplikasi. Jadi rangkaian logika sekuensial ini adalah bentuk gabungan dari rangkaian kombinasional dengan elemen memori dasar. Dengan adanya elemen memori ini, rangkaian dapat menyimpan status input dan output sebelumnya. Pada saat yang sama, rangkaian logika sekuensial umumnya dikenal sebagai perangkat dua keadaan atau bistabil karena hanya memiliki dua keadaan stabil, yaitu 0 dan 1. Satu keadaan pada satu waktu. Kemudian untuk rangkaian aplikasinya, rangkaian aplikasi digital yang berfungsi pada kehidupan sehari-hari. Contoh dari rangkaian aplikasi ini adalah rangkaian pada keyboard, lampu lalu lintas, rangkaian jam digital, dan lain sebagainya. Nah, rangkaian tersebut menggunakan rangkaian sekuensial dan beberapa rangkaian lainnya seperti multiplexer dan demultiplexer. Kemudian di sini saya menggunakan rangkaian aplikasi lampu lalu lintas untuk tugas ini. Jadi rangkaian aplikasi lalu lintas ini menggunakan rangkaian sinkronus down counter. Kenapa menggunakan down counter? Karena untuk menghitung lampu lalu lintas kita itu harus menghitung mundur. Jadi rangkaian sinkronus down counter yang dibutuhkan. Kemudian pada rangkaian lampu lalu lintas ini kita menggunakan rangkaian multiplexer. Yang dimana rangkaian multiplexer itu adalah transmisi suatu unit informasi dalam jumlah jalur yang lebih sedikit. Digital multiplexer merupakan suatu rangkaian kombinasional yang memiliki informasi biner dari beberapa jalur input dan mengeluarkan output. Kemudian ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Yang pertama, gerbang N. Gerbang N ini berfungsi sebagai penghubung VCC dan clock. Rangkaiannya itu ini. Bentar. Ini kita mulai rangkaiannya. Nah, jadi ini gerbang N yang di sini. Ini dia gerbang N yang ini berfungsi sebagai penghubung clock dan VCC. Jadi yang mana clock yang mana VCC, ini VCC-nya sebagai input dan ini clock sebagai inputan juga. Jadi gerbang N di sini memiliki dua input. Kemudian komponen yang kedua yaitu JK flip-flop ring register. Jadi JK flip-flop ring register ini sebagai register yang berfungsi untuk pemutar aliran pada lampu merah dari merah kuning ke hijau dan kembali lagi dari merah kuning ke hijau dan begitu juga seterusnya. Nah, rangkaiannya itu ada pada di samping kanan ini. Kemudian pada rangkaiannya itu dia itu di sebelah sini, JK flip-flop yang ini, yang diwarnain merah ini. Nah, jadi di atasnya itu ada lampu yang ini lampu merah. Setelah merah ada kuning. Kemudian setelah kuning itu ada hijau. Nah, kemudian dia lampu ini akan kembali lagi ke merah. Jadi rangkaian apa yang mengatur? Jadi JK flip-flop ring register inilah yang mengatur lampu tersebut. Komponen yang ketiga yaitu counter down puluhan. Counter down ini untuk angka puluhan berfungsi sebagai penghitung mundur pada 7 segmen puluhan. Nah, kemudian pada rangkaiannya itu dia itu di sini. Rangkaian counter down ini terdiri dari 4 JK flip-flop. Nah, kemudian pada 7 segmen ini dia itu menghitung mundur 83, 82, 81, 80 hingga seterusnya ke bawah. Jadi yang membuat dia itu menghitung mundur yaitu rangkaian counter down tersebut. Di sini dia. Nah, kemudian untuk rangkaian gerbang N pada gambar di samping kanan ini, gerbang N di sini berfungsi sebagai pembatas nilai muncul pada counter puluhan. Counter puluhan di sini yang dimaksud itu pada 7 segmen yang di depan ini. Jadi pembatasnya dia itu berapa? Yaitu gerbang N tersebut yang membatasi. Seperti di sini pada lampu merah, kemudian lampu kuning. Nah, lampu kuning di sini karena 5 detik jadi dia membatasi menjadi 0.
Kemudian pada lampu hijau di sini tadi tuh 35 detik. Jadi counter down puluhannya itu gerbang N puluhannya itu membatasi menjadi 3. Kemudian untuk gerbang N selanjutnya pada gambar di sebelah kanan ini, gerbang N di sini berfungsi sebagai pembatas nilai muncul pada counter satuan. Nah, karena tadi pada counter puluhan di depannya, jadi sekarang ini di belakangnya. Kita tunggu sama-sama selesai dia menghitung mundur, nanti dia akan dibatasi berapa angka yang muncul setelahnya pada satuan. Ini kita cepetin aja. Nah, kita lihat setelah ini batas satuannya ini. Nah, batas satuannya pada lampu kuning itu 5. Jadi kenapa bisa 5? Yaitu karena dibatasi oleh gerbang N yang ini, agar satuannya itu mentok di 5. Komponen yang keenam ini limiter OR gate. Dia ini terdiri dari 4 gerbang OR yang berfungsi sebagai pembentuk jarak waktu yang telah ditentukan, yaitu pada angka merah menuju kuning selama 95 detik. Kemudian lampu kuning ke hijau selama 5 detik dan lampu hijau ke merah itu selama 35 detik. Jadi pada rangkaiannya itu seperti ini. Ini pada 7 segmennya. Dan pada ini pada lampunya. Jadi di sini 95 detik itu lampu merah. Di sini dia masih lampu merah. Kita tunggu sampai lampu kuning. Tulis. Sini masih lampu merah, tinggal 10 detik lagi. Dia akan menuju ke lampu kuning, kemudian beralih lagi ke lampu hijau. Nah, kemudian dari lampu kuning itu ke hijau itu 5 detik. Nah, kemudian untuk dari lampu hijau kembali ke merah lagi itu 95 detik. Jadi di sini lampu yang sebelah kanan ini lampu hijau, yang tengah lampu kuning, yang paling kiri ini lampu merah. Setelah lampu hijau ini dia akan kembali lagi ke lampu merah. Jadi yang mengatur itu ada limiter OR gate tadi. Nah, dia akan kembali dari merah, kuning, hijau, kemudian hijau, kuning, merah lagi, seperti lampu lalu lintas pada umumnya. Jadi ini dia limiter OR gate tadi yang mengatur jalannya lampu tersebut. Komponen yang ketujuh sekaligus komponen yang terakhir yaitu gerbang NOT dan OR. Gerbang NOT dan OR ini berfungsi sebagai pembatas keluaran angka pada lampu merah dan hijau. Rangkaian komponennya itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Jadi dia itu letaknya di sini di bawah ini, paling bawah. Gerbang NOT OR. Dan segitu mungkin untuk penjelasannya. Mungkin saya akan mendemonstrasikan aplikasinya ini akan bekerja atau tidak dengan baik. Mungkin saya edit dikit.
masih lampu merah, detiknya itu masih 84, 83. Mungkin kita tunggu aja. Sini kan saya zoom. Bahwa rangkaiannya itu seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini kita buktikan apa rangkaiannya ini berhasil atau tidak. Setelah lampu merah dia akan ke lampu hijau. Lampu kuning, sorry, maaf. Setelah lampu kuning baru ke lampu hijau. Lampu kuning 5 detik, kemudian akan ke lampu merah 95 detik. Dan begitulah rangkaian ini bekerja. Nanti akan ke looping lagi dari merah, kuning, hijau, hijau, kuning, merah, merah, kuning, hijau, dan begitu seterusnya. Seperti rangkaian lampu lalu lintas yang sering kita temui. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya terdengar kurang jelas dan juga penjelasan yang saya sampaikan ini kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.